Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini soal kasus penetapan tersangka dari Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman. Bang Hasbi sudah bergabung kembali, sudah bisa mendengar suara saya? Iya, iya dengar Mbak. Oke, tadi kita sampai pada pertanyaan rekomendasi dari DPR, Bang Hasbi, atas bagaimana kemudian tindak lanjut kasus ini. Kalau menurut saya kasus ini sudah selesai dan sudah ada RD. Seharusnya kasus ini sudah tidak di RD, juga tidak ada masalah menurut saya secara pribadi. Karena kenapa? Karena sesuai dengan pasal 34 di KUHP yang baru. Apalagi ditambah lagi dengan pasal yang baru, KUHP baru ini yang 65M. itu. Nah ini kan jelas bahwa kita tidak ada, ini saya anggap kasus ini sudah selesai dan dari pihak Kapolres sudah mengakui, dari pihak Kejati sudah mengakui dan sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang terpenting dari kasus ini jangan sampai kasus-kasus lain itu terulang seperti ini. Ini karena bukan baru sekali ya, ada beberapa kejadian yang seperti ini yang membuat ironis di Komisi 3 yang ini perlunya reformasi kepolisian untuk membenarkan kultur di kepolisian dan kepolisian bagaimana memahami KUHP yang baru. KUHP yang baru yang lebih mengedepankan humanisme dan keadilan kemanusiaan. Oke, baik. Mas Heri, kalau kasus ini sudah selesai, artinya penyelesaiannya harus melalui skema atau prosedur seperti apa? Iya, memang dilematis ya. Ketika kita bicara keadilan restoratif justice, kan bisa bahkan di tahap penyelidikan. Sekarang udah sampai pada tahap penyidikan, bahkan sudah mau pelimpahan ke pengadilan. Tapi salah satu syaratnya kan ada perdamaian. Nah, perdamaian kan nggak ketemu tuh, mediasinya kan nggak mencapai titik kata sepakat. Maka ini kemudian ada cacat secara formil dalam hal kalau ini ditetapkan restoratif justice. Tapi Mbak Ken, yang penting bagi masyarakat itu adalah dia tidak peduli produknya apa kan. Yang penting bagi mereka adalah keadilan yang mereka anggap bahwa itu adalah sebagai nilai keadilan. Nah, memang kita akan berdebat lah sebagai nilai keadilan. Bagi pihak yang kemarin meninggal dunia pasti keluarga ataupun kuasa hukumnya akan menyatakan sebaliknya. Bahkan tadi mengatakan ini produk politik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kadang hukum itu harus ekstrim kiri atau kanan, dia nggak bisa di tengah-tengah. Nah, dan itu harus bicara pada realnya keadilan. Dan yang kedua harus ada perubahan mindset, paradigma berpikir yang tidak hanya ketika ada undang-undang berubah, tapi paradigmanya nggak berubah, masih menggunakan konsepsi yang lama. Nah, ini yang kemudian jadi catatan yang dibuat oleh teman-teman di Komisi 3. Mengapa undang-undang sudah dibuat, berharap ada 2 atau 3 step ahead daripada yang dahulu, tapi pada pelaksanaannya masih menggunakan cara-cara yang lama secara cara pandang. Menurut kami inilah yang harusnya jadi perhatian, bahwa tidaklah memang salah satu tantangan dalam katakanlah pembelajaran hukum sampai kepada konsep budaya hukum, itu tidak hanya bicara tentang substansi hukumnya seperti apa, kemudian juga struktur hukumnya seberapa banyak, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana pembelajaran tadi itu bisa mengedukasi, disosialisasikan, dan kemudian ada paradigma berpikir yang baru tadi. Nah, menurut saya ini yang jadi challenge, bukan hanya kita jangan hanya melihat di Sleman sajalah. Kadang ada rasa ya sebagai manusia begitu ya, ini memang lagi diserang betul begitu ya, Pak Kajari maupun Pak Kapolres. Tapi dengan kasus ini berarti kan terbuka mata kita. Di Pulau Jawa saja yang kita anggap mungkin sudah lebih maju secara pemahaman dan pengetahuan hukum, itu ternyata masih ditemukan kasus-kasus macam ini. Dan kita tidak berharap yang jauh dari pusat Jawa ataupun Jakarta akan terjadi hal yang serupa atau lebih buruk. Nah, ini jadi catatan yang penting menurut saya. Oke, itu catatannya. Kalau dari Pak Misnan, ketika kita bicara soal keadilan dan bagaimana tindak lanjut dari kasus ini, dari pihak Pak Misnan sendiri akan seperti apa langkahnya? Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah merasa ada keadilan. Karena RJ itu sudah berjalan 2 tahap di hari kedua. Bahkan kami sudah menyimpulkan untuk ketemu yang difasilitasi oleh Kejari Sleman, itu akan pertemuan di hari Kamis untuk membicarakan hal-hal yang menjadi suatu keputusan nanti. Nah, di situ kita diputuskan pada saat sidang komisi. Saya jujur saja, kalau dengan kepolisian dan Kejari, kami merasa adil. Karena itu berjalan sampai ke RJ.
Nah kalau di DPR RI kami merasa tidak adil. Pertama, itu rapat di Komisi 3, itu yang diundang-undang orang-orang itu saja. Kami tidak mendapat keundangan. Bahkan kami mau datang, mau hadir, ditolak di situ. Jadi bagaimana kami mengatakan rasa adil? Sedangkan wakil rakyat itu adalah semua rakyat. Jadi kalau rakyat pelapor tersangka saja yang hadir di sana, kami merasa tidak diundang dan tidak hadir, kami merasa tidak adil. Itu Mbak. Pak Misnan. Baik Pak Misnan, terima kasih. Pak Susno tadi bicara soal pemahaman hukum yang juga harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum. Nah, apa catatan Pak Susno ketika di Jawa saja mungkin masih ada PR terhadap pemahaman hukumnya, apalagi yang daerah-daerah di luar sana, Pak? Jadi ini satu kasus ya yang bagus sekali ya, saya katakan sebagai laboratorium hukum lah. Pelajaran untuk penegak hukum seluruh Indonesia, sebagaimana dikatakan Pak Eri ya. Pelajaran bahwa telah terjadi perubahan hukum, maka harus dipelajari. Tentunya ada aturan peralihan, ada masalah peralihan ya. Ini harus belajar lagi kita. Baik dari kejaksaan, hakim, advokat maupun Polri termasuk KPK. Kita harus belajar lagi. Yang kedua, dari sini bahwa pelajaran juga untuk bangsa Indonesia ya. Supaya jangan takut di dalam memberikan pembelaan. Ya. Di dalam ikut memberantas kejahatan. Karena hukum telah memberikan perlindungan. Kekebalan untuk pembelaan diri, kekebalan untuk membela orang lain, termasuk kekebalan juga untuk membela harta benda. Nah, adapun kalau membela terjadi tersangka seperti ini di proses hukum, itu kan nanti endingnya kita harus bela, seluruh rakyat Indonesia membela. Ada protek bagi mereka. Proteknya itu berupa apa? Berupa hukum. Kalau melindungi orang melakukan sini sampai meninggal pun itu tetap akan bebas manakalanya ada keseimbangan antara pembelaan diri dengan apa ancaman yang dihadapi. Tapi kalau saya misalnya diancam oleh anak kecil yang minta rokok pada saya, terus saya tusuk ya itu nggak imbang ya. Tapi kalau misalnya di rumah saya dirampok, kemudian saya berikan perlawanan atau dia bersenjata api karena saya pinter silat, senjata apinya saya ambil, kemudian tertembak kena dia, itu bebas. Itu ada prosesnya, kita tidak bisa potong. Jadi artinya intinya rakyat jangan takut untuk melakukan pembelaan diri, pembelaan orang lain, termasuk harta bendanya. Kalau enggak semua takut udah gawat kita. Oke, baik. Tapi paling tidak apa yang terjadi di Sleman ini menjadi laboratorium hukum. Itu tadi ya Pak ya, pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian melakukan evaluasi atas semua sektor masing-masing dan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini Pak Susno, Mas Heri, Bang Hasbi dan juga Pak Misnan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.